Halo pemirsa, Sido Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya, Galuh Pandu. Inilah Sido Malam selengkapnya. Kita awali informasi Sido Malam hari ini, pemirsa. Ribuan penumpang kapal dari Pelabuhan Merak, Banten menuju Bakahuni, Lampung sehari jelang libur Natal terpantau ramai lancar. Dari data Posko Merak, Banten, jumlah penumpang kapal hingga saat ini berjumlah 228.703 penumpang. Satu hari jelang libur Natal 2024, ribuan penumpang kapal memadati Pelabuhan Merak, Banten menuju Bakauheni, Lampung. Dari data Posko Merak, Banten, jumlah penumpang kapal hingga saat ini berjumlah 228.703 orang. Adapun total penumpang yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera mencapai 36.103 orang atau turun 42% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebanyak 61.965 orang. Tercatat kendaraan roda 2 yang telah menyeberang mencapai 938 unit atau turun 71% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 3.232 kendaraan. Total 7.792 kendaraan telah menyeberang dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Nggak seberapa macet sih, lumayan lancar, nggak kayak tahun sebelumnya. Oh, tahun sebelumnya kenapa? Lumayan macet, karena kan gelombangnya besar tahun lalu kan. Jadi macetnya sampai luar. Jadi agak susah. Kalau sekarang sih Om? Kalau sekarang sih nggak seberapa macet sih, nggak kayak tahun lalu. Pelabuhan Merak terus mengantisipasi kepadatan penumpang saat puncak arus mudik Natal ataupun karena terkendala cuaca. Sementara total kendaraan yang telah menyeberang dari Pelabuhan Merak, Banten tercatat 54.177 kendaraan atau turun 14% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau kesiapan Pelabuhan Merak, Banten. Peninjauan tersebut dalam rangka memastikan pelayanan terbaik untuk masyarakat di masa libur Natal dan Tahun Baru 2025. Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau Terminal Eksekutif Pelabuhan Merak, Banten Selasa siang. Kunjungan Kapolri ke Merak ini untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru 2025. Dalam kunjungannya bersama Menko PMK dan para pejabat lainnya, Kapolri menyampaikan standar pelayanan dan pengamanan tahun ini semakin baik, namun jumlah penumpang yang melakukan penyeberangan sampai saat ini masih lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Selain itu, sistem pelayanan harus terus disiapkan dan evaluasi terus dilakukan untuk memastikan pelayanan terbaik yang diberikan kepada masyarakat. Pelayanan dan pengamanan terbaik terhadap masyarakat yang melaksanakan Nataru, libur Nataru. Tadi kita sudah cek langsung, melaksanakan Zoom meeting dengan beberapa wilayah dan memastikan bahwa standar pelayanan dan standar pengamanan saya juga semakin baik. Walaupun tadi dilaporkan bahwa jumlah masyarakat yang menyeberang saat ini apabila dibandingkan dengan tahun 2023 sampai hari ini masih lebih banyak pada saat tahun 2023. Namun demikian kita lihat dari sistem pelayanannya, sistem pengamanannya mulai dari situasi normal, kuning dan merah semuanya tetap disiapkan. Kepadatan arus mudik libur Natal dan Tahun Baru masih terjadi di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Hari ini kembali ada satu kapal yang bersandar di dermaga Pelabuhan Parepare dengan menurunkan sebanyak 972 penumpang asal Samarinda, Kalimantan Timur. Jelang libur panjang perayaan Natal dan Tahun Baru, penumpang kapal memadati dermaga Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan Selasa siang. Sebanyak 972 penumpang kapal asal Samarinda, Kalimantan Timur tiba di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare dengan menggunakan KM Queen Soya. Sebagian dari penumpang kapal merupakan perantau yang bekerja di Kalimantan.
dan akan berlibur untuk merayakan Natal dan Tahun Baru ke sejumlah daerah di Sulawesi Selatan pada libur panjang kali ini. Sejumlah personil kepolisian pun disiagakan di pintu keluar dermaga untuk memeriksa satu persatu bawaan penumpang. Hal ini untuk mengantisipasi adanya barang berbahaya yang dibawa penumpang dari luar kota. Saya dari Semarang mau ke Toraja. Mau ke Toraja ya. Pak, kondisi di kapal tadi Pak? Ya lumayan aman. Kalau ombak Pak gimana? Enggak ada. Ada sih cuman dikit aja. Dikit aja ya? Dikit aja. Pak, untuk keramaian penumpang di atas kapal Pak gimana? Untuk keramaian tidak terlalu padat. Tidak terlalu padat ya? Jadi aman ya? Diprediksi lonjakan arus mudik libur Nataru di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare akan terjadi hingga Selasa malam. Dengan tambahan kedatangan satu kapal yang akan bersandar. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Pratama, iNews melaporkan. Sementara di jalur utama menuju objek wisata Lembang, terus dipadati kendaraan wisatawan di kawasan Simpang Ledeng, Kota Bandung. Kepadatan juga terjadi di kawasan Jalan Setiabudi. Mayoritas kendaraan didominasi oleh kendaraan wisatawan lokal dan luar Kota Bandung. Untuk mengantisipasi kepadatan, petugas kepolisian mengalihkan sebagian kendaraan wisatawan ke arah Sersan Bajuri. Selain itu juga terjadi kepadatan yang cukup parah. Petugas kepolisian berkoordinasi dengan Polsek Lembang akan menerapkan sistem buka tutup jalan. Prediksi kepadatan arus wisata di kawasan jalur Lembang akan terus terjadi hingga mendekati malam pergantian tahun baru 2025. Jelang perayaan Natal, arus lalu lintas di Simpang Gadok, Puncak, Jawa Barat ramai lancar. Meski jumlah kendaraan meningkat, namun antrian kendaraan dapat terurai dengan baik. Satu hari jelang libur panjang perayaan Natal dan Tahun Baru, arus lalu lintas di Simpang Gadok, Puncak, Jawa Barat masih ramai lancar. Hingga Selasa siang, jumlah kendaraan yang melintas tergolong normal dan tidak tercatat adanya lonjakan jumlah kendaraan baik dari arah Jakarta menuju Puncak maupun sebaliknya. Pihak kepolisian hingga saat ini belum memperlakukan rekayasa lalu lintas melalui sistem one way maupun ganjil genap. Namun jika jumlah kendaraan mulai meningkat signifikan, pemberlakuan rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional untuk mengurai kemacetan. Dan pemirsa, bagaimana pantauan kepadatan lalu lintas libur Natal dan Tahun Baru? Kami telah terhubung dengan rekan Hamzah Hasibuan di res area kilometer 19 Bekasi, Jawa Barat. Halo, selamat malam Hamzah. Bagaimana kondisi arus lalu lintas di kilometer 19? Selamat malam Galuh dan juga pemirsa, saat ini kondisi lalu lintas di kilometer 19 Jalan Tol Jakarta Cikampek terpantau masih ramai lancar. Tadi sempat ada ketersendatan maupun kenaikan jumlah dan volume kendaraan di arah Cikampek menuju Jakarta. Namun pada pukul sekitar 17.00 waktu Indonesia Barat ini kepadatan dari kendaraan sudah berhasil diurai. Dan saat ini berdasarkan pantauan kami, kendaraan yang melintas di Jalan Tol Jakarta Cikampek khususnya kilometer 19 tempat kami melaporkan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga truk pengangkut barang. Seperti yang bisa dilihat juga di belakang kami saat ini, kepolisian sedang mengatur lalu lintas di jalan tol dari Jakarta menuju Cikampek untuk memastikan lancarnya arus lalu lintas yang ada di sini. Pengendara yang melintas di kilometer 19 tol Jakarta Cikampek ini nantinya akan melakukan perjalanan menuju gerbang tol Kaliurip yang menghubungkan Jakarta dengan beberapa daerah di Jawa Barat, serta juga akan menuju ke gerbang tol Cikampek Utama yang menghubungkan Jakarta dengan beberapa daerah hingga ke Jawa Timur. Dapat kami sampaikan juga bahwa petugas kepolisian maupun jasa marga sebelumnya merencanakan rekayasa lalu lintas kontraflow. Namun rekayasa lalu lintas kontraflow ini akan dilakukan secara situasional tergantung dengan jumlah dan volume kendaraan yang ada dan melintas di jalan tol Jakarta Cikampek dan arah sebaliknya. Selain itu, pihak jasa marga juga akan memberikan diskon tarif tol di masa momen libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Diskon tarif tol ini sebesar 10% dan diberlakukan di beberapa tanggal, yaitu di tanggal 19 dan 28 Desember 2024 serta di tanggal 3 Januari 2025. Diskon tarif tol berlaku sejak pukul 5 pagi hingga pukul 5 pagi di keesokan harinya. Selain itu, himbauan juga disampaikan kepada masyarakat untuk selalu mengecek kendaraan sebelum bepergian dan
memastikan bahwa kondisi tubuh tetap prima. Dan yang terakhir terkait dengan pos pengamanan dan posko kesehatan ini juga sudah disiapkan oleh beberapa dinas terkait di beberapa rest area, salah satunya di rest area kilometer 19 tempat kami melaporkan saat ini. Sementara itu, Galuh. Baik, terima kasih Hamzah. Selamat bertugas kembali. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Pemirsa, ribuan penumpang masih memadati Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat jumlah penumpang mencapai 152.000 dengan pergerakan pesawat mencapai 1.076 penerbangan. Tujuan favorit masih didominasi rute penerbangan Denpasar, Medan, Makassar, Surabaya, dan Balikpapan. Adanya kebijakan pemerintah menurunkan harga tiket sebesar 10%, mendorong tingginya minat penumpang untuk pergi berlibur. Para penumpang diimbau untuk datang ke bandara 3 jam lebih awal guna menghindari antrean di counter check-in. Sebanyak 1.574 posko kesehatan didirikan Kementerian Kesehatan dalam menyambut libur Natal dan Tahun Baru 2024-2025. Ribuan posko tersebut tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia, yakni di setiap area tol dan pertigaan jalur arteri. Posko kesehatan yang didirikan Kementerian Kesehatan salah satunya terdapat di rest area kilometer 57 ruas tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Posko pelayanan kesehatan ini buka 24 jam secara gratis untuk para pengendara yang beristirahat di rest area. Di posko ini disediakan pemeriksaan kesehatan, obat-obatan, serta pijat refleksi. Pos-pos tersebut diisi oleh tim pemantau dari daerah dan pemerintah pusat. Kementerian Kesehatan menyediakan 1.574 posko. Ya. Nah, untuk di Jawa Barat sendiri itu sekitar 266 posko kita siapkan. Posko ini bukan hanya terletak di jalan tol, tetapi juga di titik-titik di mana kita perkirakan rawan kecelakaan atau rawan masalah kesehatan di mana masyarakat membutuhkan bantuan. Gereja Katolik sore dan malam ini menggelar misa Natal. Menko Polhukam dan Kapolri turut hadir menyampaikan ucapan selamat Natal dan menjamin keamanan. Jelang misa Natal di Gereja Katedral, Menko Polhukam Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dan Panglima TNI datang dan melihat persiapan serta pengamanan misa Natal. Ketiganya menyempatkan diri menyapa umat Katolik yang sudah hadir sejak sore tadi di dalam katedral. Selain Kapolri, Panglima, dan Menkolpam, maksud kami, hadir pula Menteri Agama dan Menko Bidang Pembangunan Manusia, pemuka agama Kristen, dan juga penjabat Gubernur Jakarta. Kami izin menambahkan, ada satu titipan pesan dari Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto. Beliau menitipkan salam, ucapan selamat Natal tahun 2024 kepada seluruh umat Kristiani yang merayakan. Sekaligus dengan harapan semoga dengan niat suci Natal tahun 2024 ini kita semakin memperoleh kedamaian, kemudian juga kebersamaan, gotong royong di dalam membantu sesama umat yang kurang beruntung. Inilah beberapa hal yang perlu kami tambahkan. Sekali lagi, kami atas nama pemerintah mengucapkan selamat Natal tahun 2024. Semoga kedamaian, kemudian kebahagiaan dan kesejahteraan menyertai kita. Semoga Tuhan meridhoi apa yang menjadi kegiatan kita hari ini. Puji Tuhan dan tentu Tuhan sertai kita. Terima kasih. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya perayaan misa Natal di Gereja Katedral Jakarta, kami telah terhubung dengan rekan Camar Hainda. Halo Camar, bagaimana kondisi perayaan malam misa Natal dari pantauan Anda? Supaya kita bijaksana, adil,
Ya, selamat malam Galuh dan juga pemirsa. Benar sekali, perayaan Misa Malam Natal di Gereja Katedral ini berlangsung dengan hikmat, dan yang Anda saksikan saat ini kita sudah berada di sesi kedua. Seperti diketahui bahwasanya untuk Misa Malam Natal dilaksanakan di Gereja Katedral Jakarta dilakukan dalam 2 sesi. Sesi pertama pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, dan saat ini adalah sesi kedua yang dimulai pada pukul 8 malam. Berdasarkan pantauan kami dari pagi, siang, dan juga sore hari, memang ini sudah dilakukan pengecekan registrasi yang dilakukan secara daring ataupun juga secara online, di mana bagi mereka yang sudah masuk ataupun para jemaat yang beribadah di Gereja Katedral, ini adalah mereka yang sudah mendaftar terlebih dahulu secara online. Dan dapat kami sampaikan, pengamanan juga dilakukan secara ketat, tidak hanya di pintu utama yakni pintu selatan, namun juga di pintu utara yakni tempat awak media masuk begitu, sehingga rasa aman dan juga nyaman ini bisa tercipta terhadap masyarakat ataupun juga umat yang sedang beribadah misa pada malam hari ini. Kemudian untuk berkaitan dengan tema pada malam hari ini atau pada Natal kali ini adalah marilah kita kembali ke Bethlehem, di mana Bethlehem ini merupakan kota suci bagi umat Kristiani dan juga Katolik, di mana tempat Yesus Kristus dilahirkan. Dan hal ini bermakna bahwa kita perlu kembali kepada kesederhanaan, kembali kepada kemurnian, dan juga cinta kasih Yesus yang terus ada dalam setiap langkah hidup umatnya. Kemudian untuk lebih dimaknai lagi secara nasionalis adalah bagaimana tali persaudaraan, tali persatuan ini sangat penting untuk kepentingan bangsa. Nah, di belakang saya, Galuh dan juga pemirsa, ini adalah di selasar tenda yang mampu menampung 2.150 orang. Sementara di dalam ini hanya bisa menampung 800 orang saja, sehingga memang ada ekspansi dengan pembuatan tenda. Namun ada juga beberapa selasar yang dimanfaatkan. Di antaranya adalah selasar Plaza dan juga Gua Maria yang mampu menampung sebanyak 533 orang. Jadwal ibadah yang diselenggarakan 2 kali dalam hari ini tentunya berbeda dengan misa yang akan dilakukan esok hari, yakni misa puncak yang akan dilakukan dalam 3 sesi, yakni sesi pertama pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat pada pagi hari, kemudian pada siang hari pada 11.30 waktu Indonesia Barat, dan juga pada sore hari yakni pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Tadi kami juga melihat bahwasanya adanya kunjungan dari sejumlah pejabat negara, di antaranya adalah Menko Polkam, kemudian juga ada Menko PMK, ada juga Menteri Agama beserta dengan Panglima TNI dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang memberikan semangat dan juga memberikan selamat kepada umat Kristiani dan juga Katolik atas Natal tahun ini, dan tentunya memastikan bahwasanya nantinya segala bentuk ibadah ini dipastikan dilaksanakan dengan aman dan juga nyaman untuk seluruh umat yang merayakan. Sementara demikian, kembali ke Anda, Galuh. Baik, terima kasih Camar atas laporannya dari Gereja Katedral. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita menuju ke informasi lainnya. Gaduh, bayi tertukar kini telah temui fakta baru. Hasil tes DNA sebut bayi yang meninggal di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih adalah anak biologis dari Rauf dan Feni. Rekaman video inilah yang memancing perhatian masyarakat. Rauf, seorang ayah dari Bekasi, berkisah pilu. Ia bercerita bayi yang baru saja dilahirkan istrinya harus kembali ke haribaan, bahkan sebelum sempat ia rangkul dalam pangkuan. Namun, hal-hal janggal yang dialami keluarga si bayi memberikan keyakinan pada Rauf dan sang istri bahwa bayi yang kini bersemayam dalam pusara bukanlah darah daging mereka. Ya, Rauf dan sang istri yakin bahwa bayi mereka telah tertukar. Kejanggalan yang memunculkan dugaan diantaranya adalah pada 16 September lalu, kala Rumah Sakit Islam Cempaka Putih tak menunjukkan sang bayi pada ibunya setelah dilahirkan. Sementara sang ayah, yakni Rauf, hanya diminta mengajankan tanpa dijelaskan kondisi bayi hingga jenis kelaminnya.
Atas dugaan ini, Muhammad Rauf dan Feni mendatangi kantor KPAI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat untuk mencari keadilan dengan memegang keyakinan bahwa bayi mereka yang lahir pada 16 September lalu tertukar dengan bayi lain. KPAI lantas melakukan mediasi antara pihak Rauf dengan pihak rumah sakit. Atas viralnya kasus ini, pihak rumah sakit turut buka suara. Pihak rumah sakit berjanji akan kooperatif dan akan menanggung biaya tes DNA di rumah sakit yang ditunjuk Rauf dan Feni. Tak lama berselang, Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam bayi yang diduga tertukar di TPU Semper, Jakarta Utara. Pembongkaran makam bayi ini dilakukan untuk tes DNA sekaligus autopsi untuk memastikan identitas bayi tersebut. Tentunya sejak awal kami sudah melakukan langkah-langkah penyelidikan. Yang pertama dilakukan adalah berkoordinasi dengan pihak keluarga dan rumah sakit. Apakah ada bukti-bukti yang bersifat administratif untuk meyakinkan bahwa yang meninggal tersebut adalah putranya. Yang berikutnya, hari ini pihak kepolisian memahami bahwa tidak ada lebih berharga dari seorang anak dalam keluarga. Dengan alasan kemanusiaan sekaligus dalam rangka penyelidikan, maka hari ini kami melaksanakan ekshumasi untuk memberikan kepastian status atas anak tersebut. Sehingga mungkin nanti ada dua kemungkinan, apakah itu benar ya sesuai dengan hasil tes DNA ya, ataukah mungkin yang kedua mungkin berbeda. Proses pembongkaran dilakukan bersama tim forensik dari Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri dengan disaksikan langsung oleh orang tua bayi dan perwakilan pihak rumah sakit. Usai gaduh atas dugaan kasus bayi yang tertukar di salah satu rumah sakit di Jakarta, kepolisian akhirnya mengungkap hasil tes DNA dari bayi yang diduga tertukar di rumah sakit. Tes menunjukkan bahwa bayi yang meninggal dunia tersebut merupakan anak biologis dari Rauf dan Feni. Dengan kesimpulan, berdasarkan hasil analisis seluruh profil DNA dari sampel barang bukti tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik Mr. X adalah anak biologis Muhammad Rauf dan Feni Selvianti. Demikian hasil pemeriksaan DNA ini telah kami uraikan dengan sejujur-jujurnya dan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya. Sisa sampel barang bukti akan dikembalikan sesuai ketentuan yang berlaku atau akan dimusnahkan setelah 1 tahun masa simpan. Namun setelah kegiatan ekshumasi, hasil koordinasi tim penyidik dengan dokter yang melakukan ekshumasi, untuk penyebab kematiannya ini tidak diketahui dikarenakan organ dari bayi ini sudah tidak ditemukan, hanya tulang saja, tulang belulang. Dari sisa tulang belulang ini, keterangan dari dokter itu memang tidak bisa diketahui penyebab kematiannya. Namun arahan dari dokter rumah sakit, kalau memang cukup dengan rekam medis itu sudah dapat ditentukan penyebab kematiannya. Seperti itu keterangan hasil koordinasi tim penyidik dengan dokter yang melaksanakan kegiatan ekshumasi. Kasus dugaan bayi tertukar ini viral dan memancing simpati masyarakat. Kisah Rauf yang menceritakan temuan kejanggalan yang ia dapat kala rumah sakit mengabarkan kondisi bayi yang baru saja dilahirkan sudah kaku tak bernyawa, kini sudah dapatkan titik terang. Beserta secuplik fakta pahit yang harus Rauf dan Feni terima, bahwa bayinya kini telah tiada. Personil Polda Jawa Timur bersama jajaran Polres Malang menggelar olah TKP kecelakaan maut di Tol Lawang, Malang, Jawa Timur. Olah TKP dilakukan untuk mengetahui gambaran sebelum maupun sesaat sesudah kecelakaan terjadi.
Dipimpin Dirlantas Polda Jatim, Kombes Pol Komarudin, polisi melakukan olah TKP kecelakaan maut antara bus pelajar dan truk bermuatan pakan ternak. Olah TKP dimulai di ruas jalan tol kilometer 77 200 Pandaan Lawang hingga titik awal truk mundur. Olah TKP bertujuan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan yang telah menewaskan 4 orang. Pemirsa, 4 korban meninggal dunia kecelakaan truk bermuatan pakan ternak dan bus pelajar asal Bogor di kilometer 77 tol Pandaan Malang telah diidentifikasi. Sementara 6 orang yang luka berat dirawat intensif di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Saiful Anwar. Kecelakaan maut antara truk bermuatan pakan ternak dengan bus rombongan pelajar asal Bogor terjadi di KM 77 tol Pandaan Malang, Jawa Timur. 4 korban tewas merupakan 3 pria dan seorang wanita. Mereka adalah 2 awak bus dan 2 orang pendamping pelajar. Menurut Kapolres Malang AKBP Putu Kolis Aryana, menyatakan total korban dari daftar penumpang bus adalah 48 orang. Berkoordinasi dengan Bapak Kapolres Bogor, di dalam bis ini ada 40 siswa. Kemudian ditambah ada 6 pendamping. Kemudian ditambah lagi sopir bis dan kernetnya, sehingga total 48. Kemudian ada satu lagi yang terhitung korban karena saat ini masih dalam penanganan di rumah sakit, yaitu sopir truknya. Sementara 6 orang yang luka berat dirawat intensif di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Saiful Anwar. Dan para korban luka ringan tersebar di Rumah Sakit Umum Daerah Lawang dan di Rumah Sakit Singosari. Tim Liputan iNews melaporkan. Delapan korban luka akibat kecelakaan saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang, Jawa Timur. 4 diantaranya masih dirawat intensif di ICU dengan 1 pasien dalam kondisi tidak sadar atau kritis karena mengalami pendarahan di otak dan luka di kaki serta terdapat cairan di jantung. Ini yang kami rawat ada 8. 4 dari pasien ini dirawat saat ini di ICU. Dari 8 korban ini sebagian besar mereka menderita cedera kepala ya, dan pendarahan di otak. Kemudian yang kedua trauma tumpul di abdomen, dan yang ketiga fraktur patah di tulang-tulang yang ditangani oleh Sebelumnya, Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang menerima 12 korban kecelakaan yang melibatkan truk dan sebuah bus berpenumpang pelajar di tol Pandaan Malang. Dari 12 pasien, 4 diantaranya sudah meninggal dunia dan saat ini 2 jenazah telah dibawa pulang pihak keluarga. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Direktur PT RBT Suparta divonis 8 tahun dan Reza Ardiansyah selaku Direktur Utama Pengembangan Usaha PT RBT divonis 5 tahun atas kasus korupsi timah. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sino Malam. Anda kembali menyaksikan Sido Malam. Pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus suap politisi PDIP Harun Masiku. Penetapan Hasto sebagai tersangka kasus suap Harun Masiku diumumkan dalam konferensi pers yang digelar KPK Selasa sore. Penetapan Hasto sebagai tersangka juga telah tertuang dalam surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Sebelum kabar status tersangka ini mencuat, Hasto Kristianto telah beberapa kali memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan. Pemirsa, KPK resmi mengumumkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Ia dijerat sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Keterangan tersebut disampaikan langsung Ketua KPK Setio Budianto di Gedung KPK Jakarta. Kemudian dari proses pengembangan penyidikan ditemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap berasal dari saudara HK.
bahwa dalam proses perencanaan sampai dengan penyerahan uang tersebut, Saudara HK mengatur dan mengendalikan Saudara Saiful Bahri dan Saudara DPI dalam memberikan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Saudara HK mengatur dan mengendalikan Saudara DPI untuk menyusun kajian hukum pelaksanaan putusan MA dan surat permohonan pelaksanaan permohonan fatwa MA kepada KPU. Saudara HK mengatur dan mengendalikan Saudara DPI untuk melobi anggota KPU agar dapat menetapkan HM sebagai anggota DPR RI terpilih dari Dapil 1 Sumsel. Saudara HK mengatur dan mengendalikan. Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan menyebut akan mendatangi KPK jika Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditangkap oleh KPK. Hal tersebut disampaikan Megawati pada 12 Desember 2024. Saya hidup apa namanya sofa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih sofa namanya untuk Harun Masiku itu tahun 2019. Coba ayo anti hukum berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Kalau Hasto itu ditangkap saya datang ya, saya nggak bohong. Kenapa? Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Sedangkan Harun Masiku hingga kini masih buron. Proses pengejarannya pun penuh lika-liku. Buronan kasus korupsi Harun Masiku hingga kini masih dalam pencarian. Harun Masiku merupakan mantan calon legislatif PDI Perjuangan yang diduga menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kemas yang meninggal dunia usai lolos ke DPR. Harun diduga menyiapkan uang sekitar 850 juta sebagai pemulus agar bisa melenggang ke Senayan. Adapun Wahyu yang divonis dengan pidana 7 tahun penjara telah mendapatkan program pembebasan bersyarat sejak 6 Oktober 2023. Meski masih berstatus buronan, fakta lain terungkap. KPK ternyata sudah tidak lagi memasukkan Harun Masiku ke dalam daftar pencegahan ke luar negeri. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan menyebut sejak Januari 2021 tidak ada lagi permintaan pencegahan ke luar negeri bagi Harun Masiku yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan data perlintasan, nama tersebut tidak ada. Berakhir 13 Januari 2021. Berarti orang ini tidak dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Ya, imigrasi tidak bisa mencegah, bukan menindak, Pak. Ya, mencegah. Jadi tidak boleh berangkat kalau mencegah itu kan. Ya, tapi kalau kita mengetahui, kita akan menginformasikan. Namun, pihak imigrasi menyatakan hingga saat ini tidak ditemukan data perjalanan ke luar negeri atas nama Harun Masiku. Sebelumnya, pada Juni 2024, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto diperiksa terkait dugaan korupsi yang menjerat Harun Masiku. Setelah menjalani pemeriksaan selama lebih dari 4 jam, Hasto langsung meminta pemeriksaan diakhiri karena keberatan atas penyitaan ponsel yang dilakukan penyidik. Dan kemudian pemeriksaan saya belum masuk materi pokok perkara. Karena di tengah-tengah itu kemudian staf saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil katanya untuk bertemu dengan saya. Tetapi kemudian tasnya dan handphonenya atas nama saya itu disita. Sehingga kemudian kami tadi berdebat karena sepengetahuan saya sebagai saksi di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saya berhak untuk didampingi penasihat hukum. Dan kemudian akhirnya ya saya memutuskan bahwa pemeriksaan nantinya untuk dilanjutkan pada kesempatan lain. Buntut dari penyitaan ponsel tersebut, tim kuasa hukum Hasto melaporkan kejadian ini ke Dewan Pengawas KPK. Pihaknya menilai
Kita beralih ke kasus lain, pemirsa. Selain terdakwa Harvey Muiz, majelis hakim juga membacakan untuk terdakwa lainnya. Mereka adalah Direktur PT RBT Suparta dan Reza Ardiansyah selaku Dirut Pengembangan Usaha PT RBT. Direktur PT RBT Suparta divonis 8 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Suparta juga dikenakan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar 4,5 triliun rupiah. Jika tak mampu membayar, dikenai sanksi penjara selama 6 tahun saja. Sementara Reza Ardiansyah selaku Direktur Utama Pengembangan Usaha PT RBT divonis 5 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Reza tak dikenai pidana tambahan uang pengganti. Jaksa penuntut umum mendakwa kedua terdakwa melakukan korupsi hingga pencucian uang yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Sino Malam. Anda kembali menyaksikan Sino Malam, pemirsa. Dari Surabaya, sebuah hotel memamerkan pohon Natal unik yang terbuat dari wadah bekas telur. Pohon Natal tersebut terlihat makin cantik dengan berbagai hiasan. Sekilas pohon Natal ini tidak terlihat berbeda. Namun jika dilihat lagi, pohon Natal ini memiliki keunikan tersendiri. Ya, bahan dasar dari pohon Natal ini terbuat dari tray atau rak bekas telur. Satu persatu tray bekas telur ini dicat warna hijau agar menyerupai pohon cemara. Total 150 rak telur bekas disusun menjadi satu pohon besar setinggi 3,5 meter dengan lebar 2,7 meter. Material ini adalah karena kami ingin menghadirkan bahan yang ramah lingkungan. Karena kita tahu sendiri ya kalau sampah dari rak telur ini dalam sehari itu pasti ada ribuan. Dan kebetulan ini kami kumpulkan dari rak telur yang kami order selama 6 bulan terakhir. Jadi itu memang sudah mulai dikumpulkan dan ini kemarin dicat, kemudian setelah dicat baru dihias. Selain rak telur bekas, pohon yang disusun di salah satu hotel di Surabaya, Jawa Timur ini juga menggunakan dakron atau isi bantal yang sudah tidak terpakai sebagai hiasan salju. Tentunya pemilihan tema pohon Natal tahun ini menjadi salah satu daya tarik untuk para pengunjung hotel. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, perayaan Natal tak lepas dari tradisi pohon Natal yang bisa dibuat dengan cara-cara yang kreatif. Di Surabaya, Jawa Timur misalnya, sebuah gereja Katolik membuat pohon Natal dari ratusan peralatan rumah tangga. Nantinya peralatan rumah tangga ini akan dibagikan kepada umat saat perayaan Natal. Ini dia kreasi pohon Natal Gereja Katolik Santo Vincentius Apaulo di Jalan Widodaren, Surabaya yang terbuat dari 900 peralatan rumah tangga seperti panci, wajan, tudung saji, hingga setrika. Seluruh peralatan rumah tangga ini disusun menjadi sebuah pohon Natal setinggi 6 meter yang ditempatkan di sudut ruang gereja. Pohon Natal ini disusun selama kurang lebih 1 bulan oleh pihak panitia perayaan Natal gereja. Nantinya pada saat perayaan Natal, sebanyak 1.500 umat yang beribadah di gereja akan diberikan kupon door prize dan akan mendapatkan hadiah peralatan rumah tangga yang tersusun pada pohon Natal. Kami sengaja membuat pohon Natal lain daripada yang lain, tujuannya hanya satu. Kami ingin memberikan harapan sukacita di Natal ini. Di mana pohon Natal ini benar-benar kami beri nama yaitu pohon harapan, pohon doa, harapan dan kasih. Seluruh peralatan rumah tangga yang tersusun ini merupakan sumbangan para umat gereja untuk umat gereja. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Jika biasanya perayaan Natal dihiasi pohon Natal yang mewah, berbeda dengan di salah satu gereja di Mamasa, Sulawesi Barat. Mengajarkan kesederhanaan dan ramah lingkungan, puluhan warga gereja membangun pohon Natal dari kantong dan botol plastik bekas. Jelang perayaan Natal, warga jemaat gereja Ebenezer, Kampung Baru Mamasa sibuk membuat pohon Natal.
Uniknya, ada puluhan pohon Natal yang dibuat warga yang berasal dari bahan plastik bekas. Sejumlah barang bekas desain rupa menyerupai kerucut hingga menyerupai pohon Natal. Tak hanya botol plastik, kantong plastik juga dimanfaatkan. Pohon Natal dengan bahan bekas sengaja dipilih untuk mengajarkan ramah lingkungan pada jemaat. Ini dalam rangka untuk memeriahkan Natal, samping itu adalah menggunakan sisa-sisa sampah lingkungan untuk bisa bermanfaat. Jadi makanya kami panitia menyarankan untuk membuat dari limbah yang telah dibuang. Diharapkan dengan adanya kerjasama warga jemaat dalam pembuatan pohon Natal tahun ini dapat mempererat tali persaudaraan antar jemaat yang selalu mengedepankan kasih dan damai menyambut Natal tahun ini. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Frendy Christian, iNews melaporkan.